Assalamualaikum anak-anak, gimana nih kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah kalau sehat semua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, agar pembelajaran kita pada hari ini menjadi berkah dan bermanfaat. Di sini siapa ketua kelasnya? Boleh dipimpin ya doanya. Amin. Nah, Ibu absen dulu ya. Mauren, Gelis, Anifa. Wah, sepertinya kelas ini hadir semua ya. Pinter banget. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Nah, sebelum Ibu mau melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau kalian menyanyikan lagu wajib nasional dulu nih, agar kita itu makin cinta sama tanah air dan juga dapat menghargai jasa-jasa pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Kita hari ini nyanyi Garuda Pancasila aja ya. Oke. Garuda Pancasila, apabila pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju. Nah, anak-anak udah siap belum nih mau belajar hari ini? Coba Ibu cek alat tulisnya, bawa nggak? Wah, sepertinya bawa semua ya, kan kelas ini pinter. Nah, sebelumnya Ibu mau minta kalian mengamati benda-benda yang ada di sekitar kelas kita ini. Bagaimana sih bentuk benda-benda itu? Ya, ada papan tulis berbentuk persegi panjang, ada jam dinding berbentuk lingkaran, ada jendela berbentuk persegi, dan juga ada meja. Meja, permukaan meja berbentuk persegi panjang. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak benda apa aja yang berbentuk persegi panjang? Ya, ada papan tulis tadi ya, bentuk persegi panjang, ada handphone, tablet, dan juga remote TV yang ada di rumah. Anak-anak udah tahu belum cara membedakan segitiga, segi empat, dan segi banyak? Nah, tujuan dan manfaat kita mempelajari ciri-ciri bangun datar agar anak-anak sekalian tahu mengenal macam-macam bangun datar, cara membedakan bangun datar, dan juga mengetahui ciri-ciri berbagai macam bangun datar. Nah, jadi Ibu ada video pembelajaran tentang ciri-ciri bangun datar. Tapi sebelumnya, sebelum kita menonton videonya, kita ice breaking dulu yuk, nyanyi dulu yuk, agar anak-anak sekalian itu fokus. Yo, mau nggak? Kita tepuk fokus aja. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, gimana? Udah fokus belum? Boleh disimak ya videonya, nanti Ibu tanya. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bangun datar yang meliputi pengertian macam-macam ciri-ciri dan sifat-sifat bangun datar. Yuk disimak. Apa sih bangun datar itu? Kira-kira apa ya? Pengertian bangun datar. Bangun datar adalah bagian dari bidang datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Bangun datar juga merupakan sebutan untuk bangunan-bangunan dua dimensi, sehingga bangun datar sering disebut sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung. Macam-macam bangun datar. Bangun datar meliputi
persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, layang-layang, dan lingkaran. Ciri-ciri dan sifat-sifat bangun datar. Kira-kira ciri-ciri dan sifat-sifat bangun datar itu apa saja ya? Yang pertama yaitu persegi. Persegi panjang yang keempat sisinya sama panjang dinamakan persegi. Sifat-sifat persegi yaitu mempunyai sisi yang sama panjang, mempunyai 4 sudut siku-siku, mempunyai 2 diagonal sama panjang dan saling tegak lurus. Yang kedua yaitu persegi panjang. Segi 4 bersisi lurus yang keempat sudutnya siku-siku dinamakan persegi panjang. Sifat-sifat persegi panjang yaitu mempunyai 4 sisi terdiri dari 2 pasang sisi sejajar dan sama panjang, memiliki 4 sudut siku-siku, dan memiliki 2 diagonal yang sama panjang. Yang ketiga yaitu segitiga. Sifat umum segitiga yaitu mempunyai 3 sisi dan 3 sudut. Dipandang dari komponen sudutnya, segitiga dibagi menjadi 3. Jika salah satu sudutnya siku-siku dinamakan segitiga siku-siku. Jika salah satu sudutnya tumpul dinamakan segitiga tumpul. Jika salah satu sudutnya lancip dinamakan segitiga lancip. Selanjutnya, dipandang dari ciri-ciri panjang sisinya dibagi menjadi 3, yaitu jika 2 sisinya sama panjang dinamakan segitiga sama kaki. Jika 3 sisinya sama panjang dinamakan segitiga sama sisi. Jika tidak ada sisi yang sama dinamakan segitiga sembarang. Yang keempat yaitu jajar genjang. Dengan ciri-ciri sisi berhadapan sejajar dan sudut yang berhadapan sama besar. Sifat-sifat jajar genjang antara lain sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang dan sudut yang berhadapan sama besar. Yang kelima yaitu trapesium dengan ciri-ciri mempunyai sepasang sisi yang sejajar. Sifat-sifat trapesium yaitu memiliki 4 sisi, 2 sisi diantaranya sejajar dan memiliki 4 sudut. Ada trapesium siku-siku, trapesium sama kaki, dan trapesium sembarang. Yang keenam yaitu belah ketupat. Ciri-cirinya sisi yang berhadapan sama dan sejajar, keempat sisinya sama panjang, dan sudut yang berhadapan sama besar dan tidak siku-siku. Sifat-sifat belah ketupat yaitu memiliki 4 sisi sama panjang, memiliki 4 sudut, 2 sudut yang berhadapan sama, dan memiliki 2 diagonal yang saling tegak lurus. Yang ketujuh yaitu layang-layang. Ciri-cirinya yaitu mempunyai 2 pasang sisi yang berdekatan sama panjang dan sepasang sudut yang berhadapan sama besarnya. Sifat-sifat layang-layang memiliki 4 sisi, 2 pasang sisi sama panjang, memiliki 4 sudut, 2 sudut berhadapan sama panjang, dan memiliki 2 diagonal yang saling berpotongan tegak lurus. Yang terakhir yaitu lingkaran. Ciri-ciri lingkaran adalah
hanya mempunyai satu sisi. Sifat-sifat lingkaran yaitu memiliki titik pusat, panjang diameter sama dengan 2 kali panjang jari-jari, dan bentuknya selalu sama. Yang membedakan lingkaran satu dan lingkaran lainnya adalah ukurannya. Nah, udah disimak kan videonya tadi? Nah, jadi Ibu mau nanya nih, bangun datar itu apa sih? Bangun datar adalah bangunan-bangunan 2 dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar. Bangun datar ini tidak memiliki ketinggian atau ketebalan sehingga bentuknya rata dan bisa digambar di atas kertas. Nah, macam-macam bangun datar tadi ada apa aja? Ya, ada persegi, persegi panjang, lingkaran, segitiga, layang-layang, trapesium, dan juga belah ketupat. Nah, ada apa aja tadi ciri-ciri dan sifat-sifat bangun datar? Yang pertama ada persegi. Nah, persegi ini ciri-cirinya adalah persegi panjang yang memiliki 4 sisi yang sama panjang disebut persegi. Terus sifat-sifatnya apa aja tadi? Ya, yang pertama memiliki 4 sisi yang sama panjang. Yang kedua memiliki 4 sudut siku-siku, dan yang terakhir adalah memiliki 2 diagonal yang sama panjang dan saling tegak lurus. Nah, yang kedua ada persegi panjang. Ciri-cirinya yaitu segi 4 bersisi lurus, yang keempat sudutnya siku-siku dinamakan persegi panjang. Sifat-sifatnya apa aja? Nah, yang pertama memiliki 2 pasang sisi sejajar yang sama panjang. Yang kedua memiliki 4 sudut siku-siku, dan yang terakhir memiliki 2 diagonal yang sama panjang. Jadi anak-anak, yang ketiga itu adalah segitiga. Sifat umum dari segitiga ini mempunyai 3 sudut dan 3 sisi. Nah, kalau dilihat dari komponen sudutnya, segitiga ini mempunyai 3 macam. Yang pertama, jika sudutnya siku-siku dinamakan segitiga siku-siku. Jika salah satu sudutnya tumpul dinamakan segitiga tumpul. Dan yang terakhir, jika salah satu sudutnya lancip dinamakan segitiga lancip. Nah, kalau dilihat dari ciri-ciri dan panjang sisinya, segitiga ini memiliki 3 macam. Yang pertama, jika 2 sisinya sama panjang disebut segitiga sama kaki. Yang kedua, jika 3 sisinya sama panjang disebut segitiga sama sisi. Dan yang terakhir, kalau tidak ada sisi yang sama panjang disebut segitiga sembarang. Nah, yang keempat ada jajar genjang. Ciri-cirinya yang pertama, sisi berhadapan sejajar. Yang kedua, sudut berhadapan sama besar. Sifat-sifatnya yaitu yang pertama, sisinya berhadapan sejajar dan sama panjang. Yang kedua, sudutnya berhadapan sama besar. Nah, yang kelima ada trapesium. Mempunyai ciri-ciri memiliki sepasang sisi yang sejajar. Sifat-sifatnya yang pertama memiliki 4 sisi, 2 diantaranya memiliki sisi yang sejajar. Yang kedua memiliki 4 sudut. Nah, trapesium ini memiliki 3 macam. Yang pertama, trapesium siku-siku. Yang kedua, trapesium sama kaki. Dan yang ketiga, trapesium sembarang. Nah, yang keenam ada belah ketupat. Ciri-cirinya yang pertama, sisi yang berhadapan sama dan sejajar. Yang kedua, keempat sisinya sama panjang. Yang ketiga, sudut berhadapan sama besar dan tidak siku-siku. Sifat-sifat belah ketupat ini yang pertama memiliki 4 sisi yang sama panjang. Yang kedua memiliki 4 sudut, yang 2 sudut diantaranya sama. Dan yang ketiga memiliki 2 garis diagonal yang saling tegak lurus. Yang ketujuh ada layang-layang. Yang pertama ciri-cirinya yaitu memiliki 2 pasang sisi berdekatan yang sama panjang. Yang kedua, sepasang sudutnya berhadapan sama besar. Nah, layang-layang ini sifatnya yang pertama memiliki 4 sisi, 2 sisinya sama panjang. Yang kedua memiliki 4 sudut, 2 sudutnya yang berhadapan sama panjang. Dan yang terakhir, yang ketiga, memiliki 2 diagonal yang saling berpotongan tegak lurus.
Nah, yang kedelapan, yaitu yang terakhir, ada lingkaran. Ciri-ciri lingkaran ini hanya memiliki satu sisi saja. Nah, sifat lingkaran ini yang pertama, memiliki titik pusat. Yang kedua, panjang diameter sama dengan 2 kali panjang jari-jari. Yang ketiga, lingkaran ini bentuknya selalu sama, mau lingkaran satu, lingkaran yang lainnya, dan yang membedakannya itu hanya dari ukurannya saja. Nah, udah paham belum sama yang ibu jelasin tadi? Kalau udah paham, ibu mau kasih kalian tugas ya. Tapi sebelumnya ibu mau bagi kelompoknya dulu. Kelompok 1 dari Meli sampai Anifa, kelompok 2 dari Palja sampai Zakia, dan kelompok 3 dari Mauren sampai Zahra. Nah, sebelum ibu memberi tugasnya, ibu mau ngasih pengarahan dulu ya tentang tugasnya. Di sini kalian tulis nama kelompoknya dan kalian bentuk nih bangun datar menggunakan clay dan tusuk gigi ini sesuai dengan yang di lembar kerja yang ibu kasih ini ya. Nah, bentuk segitiga, persegi panjang, segi 5, segi 6. Nah, kalau kalian sudah membentuknya semuanya, kalian sini hitung nih sisi-sisinya yang ada di sini. Misalnya segitiga, ada berapa tuh sisinya? Tulis ya di sini, sudutnya juga, garis lurusnya dan garis diagonalnya. Sampai sini sudah paham? Ada yang mau ditanyakan kalau belum paham? Kalau udah paham semua, boleh dikerjakan sekarang ya. Kerjanya berkelompok ya, kerjasama. Ayo, udah belum tugasnya? Sudah, boleh dikumpulkan ya. Nah, jadi dari kelompok 1, siapa yang mau berani maju? Jelasin nih tentang persegi 3, persegi panjang, dan segi 5. Ayo, siapa yang berani? Boleh Meli, ayo. Coba kamu jelasin tentang segitiga, persegi panjang, dan segi 5. Ya, jadi yang segitiga itu mempunyai 3 sisi, mempunyai 3 sudut, mempunyai 3 garis lurus, dan segitiga ini tidak mempunyai garis diagonal. Nah, yang kedua, persegi panjang. Ya, persegi panjang ini memiliki 4 sisi, 4 sudut, 4 garis lurus, dan 2 garis diagonal. Yang ketiga, segi 5 mempunyai 5 sisi, 5 sudut, 5 garis lurus, dan 5 garis diagonal. Tepuk tangan dulu nih buat Meli, udah berani maju. Nah, siapa yang dari kelompok 2? Ayo, siapa mau maju? Boleh, Palja. Coba kamu jelasin tentang segi 6, trapesium, dan persegi. Ya, segi 6 itu memiliki 6 sisi, 6 sudut, 6 garis lurus, dan 9 garis diagonal. Yang selanjutnya, trapesium. Ya, memiliki 4 sisi, 4 sudut, 4 garis lurus, dan 2 garis diagonal. Yang ketiga ada persegi. Ada 4 sisi, 4 sudut, 4 garis lurus, dan 2 garis diagonal. Ayo tepuk tangan dulu buat Palja, udah maju. Ya, siapa yang terakhir, kelompok terakhir mau maju? Boleh, Mauren? Coba jelasin jajar genjang dan segi 7. Ya, jajar genjang itu memiliki 4 sisi, 4 sudut, 4 garis lurus, dan 2 garis diagonal. Dan yang terakhir, segi 7 mempunyai 7 sisi, 7 sudut, 7 garis lurus, dan 14 garis diagonal. Tepuk tangan dulu buat Mauren, udah berani maju. Wah, pinter banget ya kelas ini, udah berani semua maju, bener semua jawab pertanyaannya. Ayo tepuk tangan yang meriah untuk kelas ini karena pinter banget.
Jadi anak-anak, ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Boleh Anifa, silakan. Ya, hari ini kita belajar tentang bangun datar, macam-macam bangun datar, ciri-cirinya juga, dan cara membedakan bangun datar. Sampai sini sudah paham semua? Ya, kalau udah paham, Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jika Ibu ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Pada Allah, Ibu mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas, tolong dipimpin ya doanya.